Puji nama Tuhan, shalom Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya kira percaya setiap kita boleh luar biasa di dalam Tuhan. Dan mari bersama-sama kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau yang menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Kau yang mengangkat kami, kau mengangkatku. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau menjadi benteng hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kata, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau
haleluya Yesus. Engkau yang menjadi benteng dan perisai di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini memang hari-hari yang cukup berat, tetapi kami yakin dan percaya setiap umat Tuhan, mereka yang datang dengan bersungguh hati, mereka boleh mendapatkan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, oh haleluya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku ya Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyi Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana,
agungkan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Amin. Hosana Yesus bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ku agungkan, amin. Yesus Raja, Yesus yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan, ku agungkan, Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah, layak disembah, dan layak disembah. Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Jesus, be good.
kami milik-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Syakarabaya shikindarabaya syarada. Idarabaya So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life I am yours. Sekali lagi katakan, so here I bow, Jesus, to leave you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life I am yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life I am yours forever. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things, for all my life I am yours forever. I am yours, I am yours forever. I am yours, I am yours forever. Segala kemuliaan, segala keagungan, segala hormat hanya bagi nama Yesus Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan yang ajaib dan besar. Kami memuji-mujiakan Kau dan kami menyembahkan Kau Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh terus diam di dalam hadirat-Mu, mendekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rahasia Tuhan diberitahukan kepada setiap kami. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasai dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan terus bekerja ya Bapa dan beracara buat setiap kami semuanya, buat setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan setiap kami yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan begitu luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak kita jujur sebagai orang Kristen, kita sering mengalami kekalahan. Seharusnya orang Kristen itu mengalami kemenangan dan kemenangan. Bahkan firman Tuhan katakan, saudara dan saya bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang. Tapi saya banyak menyaksikan, banyak melihat orang-orang Kristen itu banyak kalah, saudaraku. Kenapa? Setiap persoalan, masalah, apapun saudaraku dalam kehidupan ini, harusnya kita menang, bukan kalah. Kenapa saudaraku seringkali kita bisa kalah? Karena jujur kita tidak mau bertumbuh. Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Berapa lama kita mengikuti Yesus?
Harusnya kita tuh bertumbuh seperti pohon-pohonan, ditanam benih, kemudian tumbuh, bahkan berbuah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang percaya Yesus, kita harus bertumbuh. Coba kita lihat, saudaraku, ya di dalam Ibrani dengan jelas. Saya mau bacakan buat kita semua. Kenapa kita tidak bertumbuh? Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Harusnya kita mungkin 10 tahun ikut Tuhan, mungkin 20 tahun, harusnya menjadi seorang pengajar. Harusnya bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani. Tapi kebanyakan Alkitab mengatakan, selaku banyak kita masih seperti anak kecil yang perlu susu, yang perlu makanan bayi, bukan makanan keras. Saudara, saya percaya kita harus bertumbuh ya sampai serupa dengan gambar Yesus. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang pertumbuhan ini. Ya saudaraku, bagaimana kita bertumbuh? Yang pertama, saya mau katakan kita harus belajar. Belajar tentang apa? Tentang firman Tuhan. Saya percaya pertumbuhan rohani saudara itu tergantung saudara dengan firman Tuhan. Kenapa kita perlu belajar? Dalam Lukas 11 ayat 1, saya bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kita perlu belajar. Murid-murid Yesus minta diajarkan tentang doa. Apa artinya? Doa itu sangat penting. Karena doa itu hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Saya percaya kita belajar apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau engkau mau bertumbuh, maka dikatakan engkau harus berdoa. Tidak ada kata lain lagi. Untuk pertumbuhan rohani, engkau harus berdoa kepada Tuhan setiap hari. Bukan hanya seminggu di gereja kita berdoa bersama-sama. Tapi Tuhan mau setiap hari ada doa yang kita naikkan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Ini yang harusnya kita belajar dan diajar supaya apa yang dikatakan murid-murid Yesus, ajar kami berdoa Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak berdoa, mungkin seminggu sekali, maka rohanimu tidak akan pernah bertumbuh. Karena doa, kita membangun hubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah semesta alam. Mari saudaraku. Terus mungkin hari ini saudara mungkin kurang berdoa. Mungkin hanya sekedar berdoa. Mari semakin banyak berdoa yang membuat saudara tumbuh. Yang kedua saudaraku, kalau kita mau bertumbuh ya di dalam kerohanian kita, maka di dalam Roma 10 ayat 17 saya bacakan buat saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Enggak ada jalan lain. Kalau engkau mau bertumbuh imanmu, maka Alkitab katakan, ayo kita banyak baca firman Tuhan. Jangan seminggu sekali, tiap hari kita harus baca firman Tuhan. Bukan hanya membaca saja, kita merenungkan siang dan malam saudaraku. Supaya apa? Bertumbuh iman kita. Orang yang suka baca Alkitab, lihat imannya pasti dia bertumbuh. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah persoalan, dia bisa akan lakukan saudaraku, karena firman Tuhan yang ada dalam hidupnya saudaraku. Mari saudaraku dikasih Tuhan Yesus, perbanyak
perbanyak kita membaca firman. Khususnya pada saat-saat ini saudaraku, kita melihat sudah 2 bulan setengah kita tidak bersama-sama berkumpul untuk ibadah. Tapi kita ibadah online. Oleh sebab itu mari perbanyak saudara membaca Alkitab. Tiap hari saya membaca, makin perbanyak di rumah saudaraku. Kenapa? Untuk iman kita semakin bertumbuh. Dan waktu masalah datang saya percaya engkau akan keluar dari atau lebih dari pemenang. Amin. Nah ini penting saudaraku. Jadi yang pertama, kalau engkau mau bertumbuh, ayo kita belajar. Seperti apa dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa bertumbuh? Kita harus berproses. Kita harus berproses. Gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi luar biasa. Harus mulai dari yang kecil. Yusuf contohnya, dia berproses. Dia tidak akan menjadi orang kedua di Mesir. Dia tidak akan menjadi Perdana Menteri di Mesir kalau dia tidak berproses. Yusuf ini anak yang paling disayang oleh Yakub bapaknya. Dari 12 anak, Yusuf yang paling disayang. Dibuatkan baju yang begitu indah sehingga saudara-saudara ngiri dengan Yusuf. Yusuf itu anak paling kesayangan saudaraku. Tapi luar biasa, tiba-tiba karena iri saudara-saudaranya, maka Yusuf dijual ke Potifar. Saudara, kita melihat proses dimulai dari seorang yang manja, dari seorang yang disayang bapaknya, tiba-tiba dia dijual ke Potifar. Mulailah proses itu terjadi. Dan yang luar biasa, dia difitnah oleh istri Potifar. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Di penjara nggak enak, saudara. Kalau kita lihat bagaimana Yusuf begitu menderita di penjara. Tapi dia lalui proses itu, saudaraku. Sampai akhirnya, ya saudaraku, ada 2 pegawai Firaun yang masuk penjara. Dan bermimpi. Dan Yusuf bisa menyingkapkan mimpinya. Sehingga akhirnya Yusuf, saudaraku, ya dipanggil oleh Firaun. Dan dia mengatakan tentang arti mimpi yang Firaun mimpi, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ini luar biasa, saudaraku. Saya melihat ada satu yang dahsyat melalui proses atau berproses. Kejadian 41 saudaraku, ayat 33 saya bacakan saudara. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri itu jangan binasa karena kelaparan itu. Saudaraku, di Mesir dalam keadaan memang belum kelaparan, tapi akan ada kelaparan. Semua saudaraku, orang yang bijaksana tidak bisa menafsirkan mimpi Firaun, tapi Yusuf bisa menafsirkan. Bahkan solusinya, apa yang tadi kita baca saudaraku. Dan apa akhirnya saudaraku? Di ayat 37, Kejadian 41, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Wow, luar biasa saudara. Orang yang berproses. Dan dia menikmati proses tersebut dengan ucapan syukur. Dari orang yang tidak ada apa-apa, Tuhan angkat menjadi kuasa di Mesir. Bahkan yang membedakan Firaun dengan Yusuf cuma tahtanya. Selebihnya sama saudaraku. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi Yusuf berproses. Mari kita berproses. Kalau engkau diproses hari-hari dengan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau engkau mungkin ditindas, mengucap syukur. Kalau engkau mengalami penderitaan, mengucap syukur. Itu proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya saya mengalami banyak proses. Tapi saya bersyukur. Waktu saya diproses, saya melakukannya dengan sukacita.
dengan ucapan syukur, maka Tuhan memberkati orang-orang yang berproses dengan senantiasa bertaut kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari, apapun prosesmu hari ini, ayo ucap syukur. Apapun masalahmu, ucap syukur. Apa persoalanmu, ucap syukur. Sebab engkau sedang dalam proses Tuhan. Dan melalui proses itu engkau akan bertumbuh, imanmu akan bertumbuh juga rohanimu. Dan engkau akan melihat, engkau menghadapi apapun, engkau kuat. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Amin. Jangan bersungut-sungut. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan mau kita memuliakan nama Tuhan. Banyak kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Jangan keluar kata-kata yang tidak berkenan. Jangan keluar kata-kata yang negatif. Tapi Tuhan mau kita ayo terus meninggikan Yesus. Karena saya percaya proses ini akan menghasilkan mujizat dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Mari saudaraku, kalau engkau mau bertumbuh, ayo kita berproses. Nikmati saja proses. Memang gak enak kadang-kadang proses. Waktu gereja kami dulu dihancurkan, gak enak. Tapi saya mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini diproses, saya percaya, maka proses itu akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, apa? Bagaimana kita mau bertumbuh, saudaraku? Ya, yang ketiga dibentuk. Contohnya siapa? Ayub. Ayub itu seorang yang saleh. Tapi tidak cukup orang saleh itu, saudaraku, tidak dibentuk. Ayub dibentuk. Tiba-tiba anaknya mati. 10, saudaraku. Satu aja udah histeris, 10 langsung mati. Yang kedua, saudaraku, harta bendanya dijarah, dirampok. Bahkan istri katakan, kutuki Allahmu. Tapi Ayub tidak keluar kata-kata kutuk. Bahkan dia kena penyakit yang sangat parah saat itu. Tapi Ayub tidak lari dari pembentukan itu. Walaupun dia suka ngomel, suka marah, saudaraku, tapi dia tetap di dalam pembentukan Tuhan. Dan kita lihat akhirnya apa yang terjadi. Dan dia terus dalam Tuhan. Walaupun pembentukan itu enak. Tidak enak soal dibentuk, aduh, menderita, sengsara. Ayub seringkali, saudaraku, komplain sama Tuhan. Tapi yang luar biasa, Ayub tidak lari dari Tuhan. Ayub tidak keluar mencari pertolongan yang lain. Tapi Ayub terus mau dibentuk sama Tuhan. Kenapa Ayub dibentuk? Ternyata, saudaraku, Ayub itu tidak kenal secara pribadi dengan Tuhan Allahnya. Dia baik. Berapa banyak hari-hari orang yang baik. Orang yang mungkin, saudaraku, ya, membantu orang lain. Tapi apakah kenal dengan Allah yang disembahnya? Ternyata Ayub tidak kenal Allah yang disembahnya. Sehingga akhirnya, saudaraku, di dalam Ayub 42, saudaraku, ini luar biasa sekali, saudaraku. Ya, ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Ternyata Ayub tidak kenal secara pribadi Tuhannya. Berapa banyak kita tidak kenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita tahu, kita ibadat tiap minggu, kita memuji menyembah Dia. Tapi kita belum tentu kenal secara pribadi. Seperti Ayub, saleh, baik, saudaraku. Tapi dia tidak kenal pribadi dengan Allahnya. Sehingga di dalam ayat 42 ayat 1-6 saya bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Akhirnya Ayub mengenal secara pribadi Tuhan Allah yang dia sembah. Penting sekali, saudara. Orang yang mengenal Tuhannya, pasti dia berkemenangan, saudara. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup menolongmu dan menolongku
Di dalam setiap keadaan yang mungkin menderita, saudara. Saya percaya engkau perlu kenal siapa Allahmu yang sesungguhnya. Secara pribadi. Bukan kita secara komunitas, tapi pribadi kita dengan Tuhan. Kalau engkau tahu siapa Tuhan Yesus yang engkau dan aku sembah, maka tidak akan gampang keluar kata-kata komplain. Tapi akan keluar kata-kata yang meninggikan dia. Karena dia sanggup melakukan apapun. Karena dia sanggup menolong. Kalau hari ini mungkin engkau dalam keadaan menderita tanda petik, biar engkau datang kepada dia. Kenali secara pribadi Tuhan yang kau sembah. Dan waktu engkau kenali Tuhan secara pribadi, apapun yang kau alami, kau akan gampang memuji Tuhan. Kau akan gampang mengagungkan dia. Kami banyak mengalami kebaikan Tuhan. Saya tahu betul siapa Yesus yang saya sembah. Sehingga tiap persoalan masalah yang datang, kami hanya mengucap syukur. Karena di balik itulah Tuhan akan tolong saudara dan saya. Ada seorang pemazmur. Ini luar biasa, saudaraku. Ya, Tuhan ingatkan saya seorang pemazmur yang dahsyat, Mazmur 73, saudaraku. Ya. Mazmur 73. Wow. Ini luar biasa sekali seorang pemazmur. Yang tadi dia kecewa sama Tuhan. Yang tadi, saudaraku, dia lihat orang-orang yang di luar Tuhan hidupnya kok enak. Kok hidupnya gemuk. Hidupnya seperti diberkati. Sampai hampir dia mundur dari Tuhan. Tapi luar biasa, saudaraku. Dalam Mazmur 73. Kalau kita baca nanti di rumah, saudaraku. Baca di rumah-rumah. Tapi ayat 16. Saya bacakan buat saudara, ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ingat ini, kalau saudara baca sebelumnya. Orang-orang seperti diberkati, gemuk, ya, berbuat dosa, tapi sepertinya mereka mengalami kemakmuran. Tapi setelah pemazmur ini, saudaraku, masuk lebih dalam lagi, mengenal lebih lagi, maka dia lihat mereka ditempatkan di tempat-tempat yang licin, yang dalam waktu sekejap bisa hancur, saudaraku. Ya, tetapi dikatakan ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Wow, pernyataan yang luar biasa. Setelah dia mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, setelah dia masuk dalam kemuliaan Tuhan, ternyata Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Sampai dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wow, kita perlu seperti pemazmur ini. Jadi jangan banyak ngegerutu, ya. Jangan banyak sungut-sungut. Karena Allah yang saudara dan saya kenal itu Allah yang ajaib, yang sanggup menolong saudara dalam keadaan apapun. Apalagi seperti hal-hal seperti situasi ini. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup menghibur saudara. Tuhan sanggup memberkati saudara. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah iri lihat orang-orang yang diberkati tanda petik. Tapi biarlah kita senantiasa mata kita tertuju kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan, oh amen. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saya percaya waktu engkau katakan ini, Tuhan sangat disenangkan. Tuhan akan bersuka cita. Jadi saya percaya, ayo kita bertumbuh. Mungkin kau sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan. Dimana engkau harusnya sudah menjadi pengajar. Tapi engkau masih makan makanan anak kecil atau bayi, susu. Mari kita bertumbuh, saudaraku. Kalau engkau bertumbuh, saya percaya apapun persoalanmu, masalahmu, engkau akan kuat. Bahkan engkau akan lebih dari pemenang. Yang pertama tadi jelas, kita mau bertumbuh belajar sama firman Tuhan. Kedua, kita berproses, saudaraku, seperti Yusuf. Yang ketiga, kita mau dibentuk seperti Ayub. Kalau saudara baca di pasal 42, maka saudaraku, Ayub diberkati 2 kali lipat. Anaknya dikembalikan 10. Harta bendanya double porsi. Bahkan yang luar biasa, saudaraku, ketika nama anaknya yang wanita itu cantik-cantik, Yemimah, Kesia, Keren Hapuk. Tidak ada wanita cantik di daerah itu yang melebihi kecantikan anak-anak Ayub. Wow, saya percaya, mari kita belajar. Kita dibentuk sama Tuhan. Katakan saja, aku siap dibentuk Tuhan. Kalau engkau dibentuk nanti, hasilnya seperti emas yang berkilau-kilauan. Untuk emas itu dibentuk. Saudara, mari. Siang hari ini, saya percaya, ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Untuk saya sampaikan buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita semua mengalami terobosan. Bukan hanya jemaat Tuhan, anak Tuhan yang saudaraku manja. Tapi mari kita hadapi setiap apapun. Bersama Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sekalipun, sekalipun langit dan hatiku habis gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dari awal, yes, man. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain di bumi, sekalipun hatiku dan hatiku habis lenyap gunung batu hukum dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih-Mu. Indonesia penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Indonesia penuh kesejahteraan-Mu Tuhan. Berkati Presiden kan Pak Jokowi Tuhan. Berkati para menteri pejabat tinggi negara dari pusat sampai daerah. Berikan roh takut akan Kau. Pakai mereka Tuhan untuk membangun bangsa ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk Gembala Pembina Paniko dimanapun berada Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu sempurna. Berikan kesehatan yang prima Tuhan. Jagai Tuhan. Bahkan urapan-Mu ganda Tuhan. Ada dalam diri Gembala Pembina kami Tuhan. Makasih berikan Tuhan keluarga besarnya. Diberkati Pak Weko, Bu Vera dan keluarga besar diberkati Tuhan.
Bahkan tangan-Mu kuat menyertai hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk kota Bekasi. Kami percaya Bekasi Tuhan mengalami perubahan Tuhan. Mengalami suatu terobosan yang terbaik Tuhan. Berkati Pak Rahmat Effendi, wakilnya, jajaran Pemdang atau DPRD Tuhan. Di dalam tangan-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang luar biasa. Berkati umat-Mu sekali lagi Tuhan. Apa yang mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan hati kita kepada Bapa di surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang ajaib. Damai sejahtera sukacita dari arah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dan awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya berkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin.